sidang sholat zuhur yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam makalah yang ke-18 dikatakan, man tarakadz dzunuba raqqa qalbuhu wa man tarakal harama wa akalal halala saffat fikruhu. Barang siapa yang meninggalkan dosa, maka hatinya akan menjadi lembut. Dan barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram, kemudian dia memakan barang-barang yang halal, maka cemerlang pikirannya. Jadi orang yang senantiasa dia meninggalkan dosa, meninggalkan kemaksiatan, ya, maka Allah akan menjadikan hatinya itu mudah untuk menerima kebenaran-kebenaran, mudah menerima nasihat. Kemudian hatinya juga menjadi lembut, ya, karena hati ini tidak bisa diukur dengan apapun. Digambarkan oleh Abu Bakar, hati itu bagaikan lautan, ya. Ada sifat penyayang, ya, sifat marah, dendam, dengki. Jadi kan hati itu kan sumbernya, apakah seseorang itu menjadi orang yang taat dan baik, atau dia menjadi orang yang maksiat dan menjadi orang pendosa. Jadi barang siapa yang dia meninggalkan dengan sungguh-sungguh, ya, daripada perbuatan dosa, maksiat, maka ya hatinya akan menjadi lembut. Dan barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram, kemudian dia memakan halal, baik itu pakaiannya yang dimakannya halal, tempat tinggalnya halal, kendaraannya halal, apapun yang dia gunakan berasal dari rezeki yang halal, maka dia akan cemerlang pikirannya. Ini menjadi bahan tafakur bagi kita semua, bagaimana Allah menciptakan manusia, ya, dari nutfah, dari daging air, dari daging yang segumpal, kemudian diciptakan, dilahirkan, ya, yang tadinya dia tidak bisa melakukan aktivitas di dalam perut ibunya, ya, terbatas aktivitasnya, kemudian lahir dia bisa memakan apapun, ya. Kemudian ya itu kan semuanya adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kemudian besar, ya, menjadi balita, menjadi remaja, menjadi dewasa, berbagai macam rezeki diterima olehnya dengan ketentuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bagaimana juga kita memikirkan tentang Allah menciptakan langit, bumi dan seterusnya. Bagaimana Allah menurunkan hujan, kemudian ditumbuhkan, ya, berbagai macam tumbuhan-tumbuhan untuk keperluan hidup manusia. Ada lagi mungkin seseorang yang dia, ya, merawat daripada bunga yang awalnya itu tumbuh mekar, kemudian hari demi hari akhirnya menjadi menguning, layu, dan akhirnya jatuh daunnya. Kalau orang-orang yang berpikir tentang hal ini, tafakur, kalau dia melihat bunga yang sedang berkembang, maka seolah-olah itu adalah anak-anak yang baru tumbuh dewasa, yang tumbuh remaja, ya, ototnya kuat, ya, badannya kuat, penglihatannya masih tajam dan seterusnya. Tapi tatkala dia sudah menuju dewasa dan menjadi tua, ya, maka seolah-olah bunga ini yang sudah layu, daun yang sudah layu ini, itulah adalah gambaran dirinya, ya. Jadi kalau orang-orang tasawuf itu melihat misalnya dedawanan yang sudah kering, ya, dia tidak melihat sebagai sesuatu yang menjadi sampah, tetapi itulah pelajaran tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan menjadi lemah, ya, seperti kembali pada saat bayi, kemudian dia dalam usia 70 tahun, semuanya, ya, harus dilakukan oleh orang lain.
dibantu oleh orang lain 70, 80, 90 dan seterusnya, menjadi lemah tubuh. Nah, makanya dalam makalah daripada Imam Nawawi ini mengatakan ada 5 hal yang harus ditafakuri, ya, tentang bagaimana kita mentafakuri daripada kehidupan yang saat ini kita jalani di dunia. Yang pertama adalah tafakur dalam merenungi ayat-ayat Allah, merenungi tentang ayat-ayat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, ya, itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Saat ini hujan deras, itu orang-orang yang senantiasa hatinya tertambat tafakur. Bagaimana Allah mencurahkan hujan ke dunia ini, ke bumi ini. Kemana air itu mengalir? Satu daripada tetes air hujan itu semuanya mengandung manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak menyadari itu semua, ya. Jadi yang pertama ada tafakur tentang ayat-ayat Allah, ya. Yang kedua adalah tafakur dalam rangka merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ditujukan, dimaksudkan adalah untuk melahirkan mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tafakur, Allah memberikan nikmat kepada kita, apa yang telah kita alami daripada, ya, Rahman Rahimnya Allah, rahmatnya Allah dengan rezeki itu, nikmatnya itu. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi inna kuntum iyyahu ta'budun. Yang halal lagi baik, kemudian rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, maka syukurilah nikmat Allah jika kamu, ya, hanya bersandar kepadanya, hanya menyembah kepadanya. Jadi yang kedua tadi itu adalah mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Tafakur dalam rangka merenungi janji-janji Allah. Ada dalam Al-Quran itu janji-janji Allah itu, ya, kita tafakuri, ya. Misalnya dalam ayat wa iz ta'ajjana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ya. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Ini janji Allah. Kita tafakurin ayat itu, kita tadaburin, ya. Jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Atau dalam ayat lain, fazkurni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Jadi kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lebih ingat lagi kepada hambanya. Atau dalam ayat lain Allah juga berjanji, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab, ya, mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun. Jadi Allah tidak akan mengazab kalau kita di sekeliling kita, ya, di lingkungan kita itu adalah orang-orang baik, orang-orang yang taat pada Allah, taat pada Rasulullah, ya. Kita berada di lingkungan itu, ya. Apalagi kalau kita adalah orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak akan mengazab bagi orang-orang yang senantiasa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya istighfarnya juga harus istiqomah, ya. Istighfarnya itu setiap, ya, paling tidak bukan 100 lagi, ya,
ya dalam satu waktu ya 100 lah. 2 waktu 200, 3 waktu 300. Jadi kalau 5 waktu 500. Upayakan itu dicapai, diistiqomahkan ya untuk mencapai ya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mentafakuri tentang peringatan ayat-ayat Allah. Jadi Allah juga mempunyai peringatan terhadap hambanya. Jadi itu juga harus kita tafakur. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Saling nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Jadi sesungguhnya manusia itu rugi kata Allah kecuali bagi orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh. Saling nasihat menasihat. Ini tentang tafakur, tentang peringatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah tafakur dalam rangka merenungi kelalaian diri dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tatkala misalnya malam misalnya kita tertinggal tahajud, kita tafakuri kalau misalnya malam ini tidak sempat bangun, kelelahan, capek. Ada sebuah perasaan penyesalan di dalam diri. Kemarin misalnya sholat zuhurnya masbuk, ya, karena sibuk bekerja dan sebagainya, sehingga tertinggal ya 1 rakaat misalnya. Ya, itu harus kita tafakuri. Artinya apa? Kita berupaya untuk memperbaiki ya, amaliyah yang tentunya ditinggalkan, sengaja ditinggalkan atau lalai karena ditinggalkan. Jadi kalau orang-orang yang akalnya itu dia sehat, dia merasa bahwa setiap aktivitasnya dia merasa harus diisi dengan ibadah, maka jangankan yang wajib, yang sunnah tertinggal saja dia merasa sayang, merasa ada sesuatu yang lepas dari dirinya. Makanya ada amali-amali dari guru-guru itu kadang-kadang diajarkan, misalnya seorang santri diajarkan misalnya untuk dawam baca sholawat misalnya 100 kali ba'da sholat, ada yang 200 kali, ada yang 300 kali. Itu maksudnya apa? Ya, selain dia mahabbah kepada Nabi, cinta kepada Nabi, bersolawat kepada Nabi, berupaya untuk mendisiplinkan dirinya ya, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menambah amaliyah sunnah. Jadi ya penting sekali tafakur itu. Tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Riwayat itu mengatakan, ada riwayat mengatakan seperti itu. Karena apa? Kalau tafakur itu bisa menambah ya, keimanan, kemudian juga dia menambah daripada rasa mahabbahnya, ya, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap apa yang terjadi di alam ini, dirinya sekalipun ya, dia tafakuri ya, dengan penuh tawakal, ya, penuh mahabbah, ya, merasa dirinya itu tidak mempunyai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja kuliah zuhur pada siang kali ini, mudah-mudahan ya menambah ketakwaan kita, kecintaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mudah-mudahan ya di bulan yang penuh berkah ini
ya, Rabiul Awal, di mana bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW, bertambah cinta kita kepada Allah, bertambah cinta kita kepada baginda Rasulullah, dan berupaya juga untuk kita ya memperbaiki amaliyah, menambah ibadah sunnah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.